Salam saudara-saudara yang terberkati di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Semoga saudara semua senantiasa bersukacita dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan segera memulai satu teduh pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, Allah kami yang maha besar, terima kasih Bapa buat segala anugerah dan kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami. Pagi ini kami bisa bangun tidur dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena perlindungan-Mu yang luar biasa. Ya Bapa, kami mau memulai hari ini bersama-Mu dengan mendengarkan pengajaran melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran yang akan mengubahkan kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini banyak orang mengeluhkan tentang sulitnya kehidupan. Banyak orang mengalami masalah, baik itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah emosi, dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara sebuah rahasia bagaimana Tuhan Yesus bisa menangani semua masalah yang dialaminya dan bagaimana Dia bisa mengetahui kehendak Bapa untuk dilakukannya dalam setiap situasi? Rahasia itu adalah Tuhan Yesus selalu berdoa. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat sibuk. Ia melayani kebutuhan orang banyak sambil mengajari murid-muridnya. Ia mengunjungi satu tempat ke tempat lainnya, kebanyakan dengan berjalan kaki sambil menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Tetapi di sela-sela semua kesibukannya, Tuhan Yesus selalu berdoa. Doa adalah sesuatu yang paling penting dalam hubungan kita dengan Allah. Doa adalah rahasia Tuhan Yesus bisa kuat menghadapi semua masalahnya dan bisa mengerti apa yang harus dilakukan terhadap semua masalah itu. Doa membuat Tuhan Yesus mengetahui kehendak Allah. Jujur saja, meskipun kita tahu bahwa berdoa itu sangat penting, tetapi kita seringkali lalai melakukannya. Bahkan terkadang kita melewati seharian penuh kesibukan tanpa ada waktu untuk berdoa. Di malam hari kita sudah terlalu lelah dengan kesibukan kita seharian, jadi kita melewatkan lagi waktu untuk berdoa. Begitu seterusnya sehingga lama-lama kita merasa sudah sangat jauh dari Allah. Atau ada juga orang yang merasa enggan untuk berdoa karena merasa berdosa dan tidak layak menghadap Allah yang Maha Kudus. Untuk orang-orang yang merasa demikian, mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam kitab Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tahta Allah disebut dengan tahta kasih karunia, dan kita diberikan dorongan untuk berani menghampiri tahta itu bukan dengan kekudusan atau kebenaran kita sendiri, melainkan berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Ia telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Bapa setiap saat dalam doa. Kita dilayakan karena apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa karena merasa berdosa atau tidak layak di hadapan Allah.
Saudaraku, saya beritahukan bahwa ada sebuah alasan yang baik yang seharusnya bisa membuat kita untuk rajin berdoa. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh Allah berdasarkan doa-doa kita. Ada kuasa dalam permintaan kita kepada Allah dalam doa. Terkadang kita sudah meminta tetapi tidak mendapatkan, apalagi jika kita tidak meminta, maka sudah pasti kita tidak akan mendapatkan. Dalam hidup ini juga terkadang ada masalah yang bisa datang tiba-tiba. Doa bisa melindungi dan mempersiapkan kita saat menghadapi masalah. Kita tidak pernah tahu berapa kali kita luput dari kecelakaan maut atau perangkap orang-orang jahat dikarenakan ada perlindungan doa yang mengelilingi kita. Jangan berdoa hanya saat mengalami masalah-masalah berat, tetapi seperti halnya teladan Tuhan Yesus, mari kita berdoa setiap hari secara disiplin karena doa mendatangkan banyak manfaat dan perlindungan bagi kita. Mari kita memberanikan diri untuk menghampiri tahta kasih karunia karena Tuhan Yesus sudah membuka jalan bagi kita untuk bisa mendekati Allah kapanpun. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga saudara mengalami hari yang penuh berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Mari kita menutup saat teduh kita dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini yang akan menjadi bekal makanan bagi kami di sepanjang hari. Firman-Mu akan menguatkan kami untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan di dalam hidup kami. Firman-Mu akan menerangi jalan-jalan yang harus kami tempuh. Firman-Mu adalah hidup dan kebenaran. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam hal-hal yang berkenan kepadamu, dan ajarilah kami tentang kehendak-Mu bagi kami. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi perlindungan dan berkat-berkat untuk seluruh keluarga kami serta orang-orang yang kami kasihi. Kiranya tangan-Mu menyertai, memberkati dan melindungi kami semua. Ya Bapa, kami juga mendoakan bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi negeri kami. Jadi kami berdoa agar Engkau memberikan pengurapan dan karunia-karunia rohani bagi orang-orang percaya di Indonesia untuk memberi dampak yang baik bagi negeri kami. Kiranya terang Kristus bercahaya melalui kami semua yang percaya kepadamu. Berkatilah para pemimpin negeri ini dalam hikmat dan rasa takut akan Engkau. Biarlah Indonesia menjadi negeri yang dipenuhi damai sejahtera dan keamanan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.